Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul kembali dalam acara kajian akidah yang masih membahas kitab Syarhus Sunnah dari Imam Al-Muzani rahimahullah taala. Yang kitab ini ya kita kaji bersama Ustadz kita ya Ustadzuna Abdul Amin hafizahullah taala. Dan sekarang insya Allah akan memasuki pembahasan yaitu tentang ketaatan kepada ulil amri. Namun ya kita kembalikan kepada Ustadzuna akan membahas apa sebagai penuntut ilmu, maka kita akan mengikuti pembahasan dengan baik. Dan jangan lupa Abah umat sekalian, kita akan mengupdate nilai keaktifan antum semuanya untuk yang wali santri baik itu TAUD dan SDTA ya. Jadi jangan lupa untuk mengisi presensi ya. Kemudian jangan lupa luruskan niat ya, kemudian siapkan catatan ya, konsentrasi untuk mendengarkan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita semuanya dengan kajian ini. Untuk mempersingkat waktu, kita persilakan Ustadzuna Abdul Amin hafizahullah taala untuk menyampaikan materinya. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعزني الله وإياكم من النار. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Dan pembahasan kita kali ini sampai kepada matan tentang ketaatan kepada penguasa atau pemerintah dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang tidak bertentangan dengan syariah. Nah, ini adalah sebuah pembahasan yang banyak disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab akidah mereka. Di antaranya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, putranya beliau Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, kemudian Al-Lalakai, dan yang lainnya. Karena pembahasan tentang masalah ini adalah sebuah pembahasan yang sangat penting berkaitan dengan i'tiqad, salah satu di antara i'tiqad ahli sunnah wal jamaah yang sangat mendasar dan sering disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang masalah ini di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Karena itu banyak
atau bisa dikatakan mayoritas para ulama yang menulis tentang akidah, yang berkaitan dengan akidah Ahlus Sunnah, mereka senantiasa memasukkan permasalahan ini ke dalam kitab-kitab mereka. Yang ini menunjukkan pentingnya permasalahan ini. Apalagi di zaman yang sekarang ini, di mana banyak terjadi penyimpangan pemikiran dan pemahaman terhadap agama ini yang semakin menjauh, semakin jauh dari agama yang diajarkan Rasulullah SAW. Maka pembahasan ini menjadi semakin dibutuhkan, semakin diperlukan. Yang telah dijalankan oleh generasi pertama umat ini, para sahabat Rasulullah SAW, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, hingga hari ini dan sampai hari kiamat. Nah, inilah yang akan kita kaji dalam pembahasan kita kali ini. Dan sebelumnya kita telah membahas juga di dalam kajian-kajian akidah sebelumnya. Dan apabila kita mengkaji kitab-kitab akidah yang lain, juga akan melewati pembahasan ini. Nah, inilah yang disebutkan juga oleh Al-Imam Al-Muzani tanpa kecuali. Beliau mengatakan, wa ta'atu liulil amri, ketaatan kepada penguasa ulul amri, pemerintah, fima kana indallahi azza wa jalla mardiyya, dalam perkara yang diridhoi oleh Allah azza wa jalla. Artinya perkara-perkara syar'i yang tidak bertentangan dengan syariat. Wajtinabu ma kana indallahi muskhita, dan meninggalkan, menjauhi apa yang dimurkai di sisi Allah azza wa jalla. Apa yang membuat murka Allah azza wa jalla. Bisa dibaca muskhita atau muskhata, yang dibenci atau yang dimurkai Allah azza wa jalla. Wa tarkul khuruji inda ta'addihim, dan meninggalkan perbuatan khuruj, pemberontakan, ini dengan berbagai jenisnya, pemberontakan dengan berbagai bentuk atau jenisnya. Dan ini yang dimaksudkan berbagai jenis adalah bentuk-bentuk perbuatan khuruj, perbuatan kaum khawarij. Karena bisa jadi bentuk khuruj, bentuk keluar dari ketaatan kepada penguasa, itu dalam perbuatan atau berupa perbuatan. Seperti pemberontakan, kudeta, dan berbagai mukaddimah atau pendahulu dari perbuatan ini. Seperti demonstrasi, ini dengan ucapan, atau dengan perbuatan. Ini bahkan dengan keyakinan atau dengan apa yang ada di dalam hati. Nah, ini bisa menjadi bentuk-bentuk dari perbuatan kaum khawarij, perbuatan khuruj terhadap penguasa. Karena itu kaum khawarij disebut khawarij, bentuk jamak dari kharijah yang artinya keluar dari ketaatan penguasa. Dan ini menjadi ciri khas mereka. Khawarij disebut dengan khawarij karena perbuatan mereka ini. Sehingga
Ini menjadi ciri khas perbuatan kaum Khawarij. Meninggalkan ketaatan kepada penguasa dan melakukan perbuatan khuruj. Baik berupa perbuatan ataupun perkataan yang dilandasi oleh keyakinan. Dan kebanyakan atau biasanya diiringi dengan pengkafiran terhadap penguasa. Ini sebelum melakukan perbuatan khuruj mereka. Dan ini salah satu yang menjadikan mereka melakukan perbuatan khuruj. Subhanallah. Ini yang disebutkan oleh Imam Al-Muzani rahimahullah. Meninggalkan perbuatan khuruj ketika penguasa melakukan perbuatan kezaliman atau melampaui batas. Perbuatan kelaliman, kekejaman yang dilakukan oleh penguasa ini, yang muslim sekalipun. Nah, inilah yang menjadi titik pembahasan paling penting dalam kajian kita kali ini. Kemudian beliau mengatakan, wa taubatu ila Allah azza wa jalla kaima ya'tifu bihim ala ra'iyatihim. Dan bertobat kepada Allah azza wa jalla ini agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati mereka para penguasa menjadi lembut, menjadi sayang, menjadi cinta kepada rakyatnya, kepada rakyat mereka. Artinya yang bisa melunakkan hati mereka, yang bisa melembutkan hati penguasa, menumbuhkan cinta, menumbuhkan sayang, dan menghilangkan kezaliman. Ini menumbuhkan keadilan pada hati-hati penguasa hanyalah Allah Azza wa Jalla. Karena itu salah satu di antara yang menjadikan penguasa sadar dan tumbuh rasa cinta mereka kepada rakyatnya, itu adalah karena Allah Azza wa Jalla yang melunakkan hati mereka. Karena Allah yang menggerakkan dan menundukkan hati manusia. Nah, ini termasuk hatinya para penguasa. Nah, inilah yang disebutkan oleh Imam Al-Muzani rahimahullah dalam kitab ini. Nah, disebutkan dalam masalah ini oleh Imam Al-Muzani rahimahullah, ketaatan mendengar dan taat kepada pemerintah atau penguasa dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang tidak bertentangan dengan syariat, demikian juga memberi nasihat untuk mereka. Nah, ini memberi nasihat untuk mereka. Kata-kata memberi nasihat bisa jadi dalam bentuk yang kita fahami, yaitu memberi nasihat secara langsung. Dan salah satu di antara bentuk nasihat untuk penguasa adalah ketaatan itu sendiri dalam perkara yang ma'ruf. Dan ini yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah serta para penguasa di antara kalian. Nah, ini ayat yang menjadi landasan dari pembahasan masalah ini. Para ulama di dalam kitab-kitab mereka menyebutkan masalah ini dalam kitab karya mereka, dalam tulisan-tulisan mereka, dalam permasalahan akidah. Demikian juga kitab-kitab hadis. Masya Allah. Di dalam kitab-kitab hadis pun, di antara para ulama ahlu sunnah, mereka membahas atau menyebutkan hadis-hadis tentang ketaatan kepada penguasa di dalam kitab hadis. Ini kitab hadis mereka. Dalam masalah fikih,
Sunan, ataukah dalam kitab Al-Jami'. Jami' adalah kitab yang mengumpulkan hadis-hadis dalam berbagai permasalahan agama ini. Masalah akidah, keimanan, dan yang lainnya. Seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Jami' Tirmidzi. Ini yang merupakan kitab-kitab hadis yang mengumpulkan berbagai permasalahan agama ini. Akidah, dan juga fikih, muamalah, dan yang lainnya. Nah, demikian juga kitab-kitab hadis yang berhubungan atau yang berisi atau kandungannya adalah permasalahan-permasalahan fikih. Seperti mulai dari kitab Thaharah, salat, puasa, haji, dan yang lainnya. Seperti Sunan Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, dan yang lain. Mereka banyak menulis atau menyebutkan, membuat judul bab yang berkaitan dengan ketaatan kepada pemerintah. Dan disebutkan di antara kitab yang paling banyak, yang paling memperhatikan atau memperbanyak hadis-hadis tentang masalah ini adalah Imam Muslim rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Sahih Muslim. Beliau membuat sebuah judul bab atau bahkan kitab khusus yang berkaitan dengan masalah ini, yaitu yang disebut dengan kitab Al-Imarah. Kitab Al-Imarah. Nah, ini salah satu yang disebutkan di antara yang paling banyak. Ini atau yang paling bagus dalam menyebutkan pembahasan masalah ini. Karena panjangnya pembahasan Imam Muslim, banyaknya hadis-hadis yang disebutkan oleh beliau dalam sahihnya. Nah, kembali kepada apa yang dikatakan oleh Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Ketaatan kepada penguasa dalam perkara yang diridhoi di sisi Allah. Nah, ini. Dan ini adalah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis beliau. Intisarinya hadis ini. Kandungan dari hadis Rasulullah SAW, di mana beliau Rasulullah SAW bersabda, innama ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya yang namanya ketaatan kepada penguasa, itu adalah dalam perkara yang ma'ruf. Bukan ketaatan dalam perkara yang mungkar. Nah, ini bukan ketaatan dalam perkara yang menyelisihi syariat. Nah, ini. Sehingga tidak boleh taat kepada penguasa, pemerintah, dalam perkara yang menyelisih syariat. Apabila ketika kita taat kepada penguasa, maka kita melanggar salah satu larangan Allah atau meninggalkan perintah yang wajib dari Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya, maka ini berarti ketaatan dalam perkara yang tidak diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Karena itu, Imam Al-Muzani mengatakan wajtinabu ma kana indallahi muskhita. Menjauhi apa yang dimurkai di sisi Allah, atau ketika menjauhi apa yang dimurkai oleh Allah itu dalam keadaan kita juga membencinya. Dalam keadaan kita juga membenci perbuatan tersebut. Perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah SWT. Nah ini. Dan itulah yang semakna dengan hadis yang juga disabdakan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani rahimahullah ta'ala, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam perkara yang merupakan kemaksiatan kepada Al-Khaliq. Kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini. Sehingga
kewajiban untuk taat kepada waliul amr, kepada penguasa, selama dalam perkara yang bukan maksiat. Nah, ini selama tidak memerintahkan perbuatan maksiat, maka ini eh, dijauhi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasulah wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta penguasa di antara kalian. Nah, ini ulil amri di antara kalian. Demikian juga hadis-hadis yang tadi disebutkan. Nah, ini di mana Rasulullah bersabda, "Innamat ta'atu fil ma'ruf." Dalam hadis Bukhari dan Muslim disebutkan, sungguhnya ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf. Ini dan hadis yang baru saja kita baca di dalam hadis Tabrani, dan hadis ini sahih, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perbuatan maksiat kepada Al-Khaliq, kepada Sang Pencipta. Ini sehingga apabila seorang penguasa memerintahkan maksiat, maka tidak didengarkan, artinya tidak ditaati. Sehingga harus dijauhi ketaatan tersebut dalam perkara, ini perkara yang menyelisih syariat. Ini wajib untuk dijauhi perbuatan meskipun diperintahkan oleh penguasa. Contohnya, misalnya, apabila penguasa mengharuskan riba, ini atau minum khamar, atau perbuatan maksiat yang lainnya, zina dan yang lainnya. Nah, ini maka perkara-perkara ini sesuatu yang menyelisih syariat, maka tidak boleh kita berbuat maksiat. Nah, inilah yang dimaksudkan innama ta'atu lil ma'ruf fil ma'ruf, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan dalam perbuatan maksiat kepada Al-Khaliq. Tetapi meskipun seandainya penguasa memerintahkan perbuatan maksiat, ini maka tidak dibolehkan di dalam syariat menentang atau memberontak, khuruj, karena perbuatan atau karena perintah penguasa tersebut. Ketika penguasa memerintahkan kemaksiatan, maka tidak boleh seorang memberontaknya. Dan inilah yang dijalankan oleh para ulama. Di antaranya yang terjadi pada masa Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Nah, disitulah contoh konkret pelaksanaan akidah ini. Dan ini terjadi di masa Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Yang lebih tepat atau lebih banyak mengalami hal ini secara langsung Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Dalam kitab beliau Usul Sunnah. Beliau menulis juga di dalam kitab yang serupa dengan kitab Syarhus Sunnah Al-Muzani ini, kitab yang sedang kita baca ini, kitab Usul Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Ini kisah yang dialami atau yang terjadi pada Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala merupakan bentuk perwujudan ini amalian, yaitu praktek secara langsung akidah Ahlussunnah ini oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Yang mana pada waktu itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala didatangi oleh para murid-murid beliau dan bahkan sebagian di antara ulama yang semasa beliau. Ini
untuk melawan apa yang dilakukan atau yang diperintahkan oleh penguasa pada waktu itu, yaitu Al-Ma'mun, dan sampai berlangsung permasalahan ini 3 periode penguasa secara berturut-turut. Subhanallah. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala bertahan dan tetap memerintahkan atau melarang mereka untuk melakukan perbuatan ini, yaitu pemberontakan, penentangan, perlawanan terhadap penguasa. Nah, ini. Yang mana seandainya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala memerintahkan mereka, rakyat, untuk memberontak, maka bisa jadi akan tergulingkan penguasa pada waktu itu. Karena ketaatan dan kepatuhan kaum muslimin terhadap Imam Ahmad bin Hambal, kepercayaan mereka terhadap Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah ta'ala. Maka seandainya Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah ta'ala memerintahkan, maka mungkin saja penguasa akan tergulingkan dengan satu kata perintah Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah ta'ala, yaitu untuk memberontak. Akan tetapi Imam Ahmad bahkan beliau mewasiatkan untuk tidak melakukannya. Beliau mewanti-wanti dengan keras untuk jangan sampai melakukan perbuatan ini. Ini untuk tidak melakukan pemberontakan. Masya Allah. Inilah yang dijalankan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Meskipun Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia adalah kafir. Nah, beliau sampai mengatakan demikian. Nah, ini. Akan tetapi, meskipun Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menjadikan atau menganggap perbuatan atau keyakinan Al-Quran makhluk ini adalah salah satu bentuk kekafiran, artinya bisa mengeluarkan dari Islam, bisa menjadikan seseorang keluar dari Islam, keyakinan ini Al-Quran adalah makhluk, sementara penguasa menjadikan ini sebagai sesuatu yang wajib diyakini, memaksakan rakyatnya terutama melalui para ulama agar mereka menyatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Nah, tanpa kecuali pada waktu itu Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah ta'ala. Bahkan banyak di antara para ulama yang sudah bahkan sampai dibunuh oleh penguasa pada waktu itu. Akan tetapi meskipun demikian, Imam Ahmad bin Hambal tetap tegar untuk tidak melakukan perbuatan ini. Meskipun mungkin secara hukum syar'i dibolehkan karena keterpaksaan untuk mengucapkan Al-Quran makhluk. Akan tetapi tidak dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah ta'ala. Nah, inilah yang merupakan bentuk perbuatan yang merupakan perwujudan dari keyakinan Imam Ahmad bin Hambal ta'ala, yaitu tidak taat pada perintah penguasa dalam perkara yang menyelisih syariat, bahkan ini bentuk kekufuran. Tidak dilakukan oleh Imam Ahmad, tetapi beliau juga menjalankan akidah yang lain, yaitu tidak keluar memberontak penguasa. Nah, disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, dalam hadis yang sahih, bahwa Nabi SAW mengangkat salah seorang sahabat pada waktu itu dalam sebuah pasukan, mengangkat seorang sahabat untuk memimpin pasukan
yang mana Rasulullah tidak ikut serta di dalam pasukan tersebut yang disebut di dalam istilah dengan sariyah. Sariyah adalah pasukan yang diperintahkan atau yang dibentuk lalu diangkat oleh Rasulullah salah seorang panglima untuk memimpin pasukan itu, dan Rasulullah tidak mengikutinya. Maka ini disebutkan dalam istilah dengan sariyah. Adapun yang diikuti Rasulullah, peperangan yang diikuti Rasulullah disebut dengan ghazwah. Seperti ghazwatu Badr, perang Badar. Kemudian perang Uhud disebut dengan ghazwah. Perang Uhud disebut dengan ghazwah. Adapun yang sariyah, maka ini pasukan yang tidak disertai oleh Rasulullah. Nah, ini sariyah. Maka Rasulullah mengangkat seorang sahabat dari kalangan Ansar dan memerintahkan mereka untuk taat kepadanya. Nah, ini. Dan kemudian pada saat sahabat tersebut berjalan menuju tempat di mana diperintahkan untuk berperang, suatu ketika sahabat tersebut marah terhadap pasukannya. Ketika itu dia mengatakan kepada para pasukan, bukankah kalian telah diperintahkan oleh Nabi untuk taat kepadaku? Nah, ini kata sang amir atau pemimpin pasukan ini. Alaysa amarakumun Nabi sallallahu alaihi wasallam an tuti'uni? Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kalian untuk taat kepadaku? Qalu bala. Mereka menjawab, iya. Memang. Maka pemimpin tersebut mengatakan, fajma'u li hataba. Kumpulkan kayu bakar. Nah, ini kumpulkan kayu bakar untukku. Mereka pun mengumpulkannya. Dari sini masih perintah yang tidak bertentangan dengan syariat. Mereka pun taat. Kemudian setelah dikumpulkan kayu bakar, beliau mengatakan lagi, nyalakan api. Perintah itu perintah yang masih perkara yang tidak bertentangan dengan syariat. Mereka pun menyalakan api itu. Lalu sang pemimpin yang diangkat Rasulullah tadi mengatakan, udkhuluha. Masuklah kalian. Masuklah kalian ke dalam api itu. Disinilah mereka kemudian rasa sempit bagi mereka perintah itu. Mereka merasa berat dengan perintah ini. Kenapa harus masuk ke dalam api? Sementara Rasulullah memerintahkan untuk taat kepada pemimpin. Nah, ini yang diangkat oleh Rasulullah SAW. Mereka saling berpegangan tangan satu dengan yang lain. Ini mereka berpegangan, tangan mereka bergandengan dan menahan untuk tidak masuk ke dalam api itu. Atau mereka bergandengan, subhanallah. Dan mereka berkata, kita ini lari kepada Nabi SAW dari api neraka. Kita lari kepada Nabi dari api neraka. Artinya, kenapa mereka justru diharuskan untuk pergi menuju neraka, menuju api. Ini maksudnya. Karena neraka dalam bahasa Arab, nar itu artinya api.
kita ini lari menuju Rasulullah dari api. Kenapa kita diperintahkan untuk masuk ke dalam api? Ini subhanallah. Mereka pun tetap bergandengan dan tidak masuk ke dalam api sampai api itu padam. Ini subhanallah. Sampai api itu padam. Hingga sang pemimpin tadi kemarahannya pun reda. Sampailah berita itu kepada Nabi SAW. Nah ini. Sampai kepada Nabi SAW. Berita tersebut. Kemarahan pemimpin terhadap mereka hingga memerintahkan agar masuk ke dalam api. Sampailah ketika di Madinah atau ketika berita itu sampai kepada Nabi SAW, maka Nabi pun bersabda, "Lau dakhaluha", seandainya mereka itu masuk ke dalamnya, ma kharaju minha ila yaumil qiyamah. Mereka tidak akan keluar dari api itu sampai hari kiamat. At-ta'atu fil ma'ruf. Karena ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf. Ini hadis yang tadi disebutkan secara ringkas. Innama ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. Dalam perkara yang tidak menyelisih syariat. Nah, ini. Masya Allah. Ini adalah juga praktek para sahabat. Ini di dalam perkara yang memang disebutkan oleh Rasulullah, ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf. Ini. Tetapi ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW juga menjadi perkara yang sangat penting, yaitu meskipun penguasa itu memerintahkan perkara yang ma'ruf, perkara yang seandainya menyelisihi syariat, seandainya penguasa memerintahkan perkara yang maksiat, tetapi tidak boleh memberontak. Nah ini, tidak boleh memberontak. Nah ini perintah untuk tidak memberontak atau larangan memberontak inilah yang juga menjadi perkara yang wajib untuk kita yakini. Ini banyak sekali dalil-dalil dari hadis-hadis Rasulullah SAW, termasuk dalam ayat Al-Quran yang tadi kita bacakan, yang menjadi dasar dalam perkara ini. Di antaranya sabda Rasulullah SAW, "Khiyaru a'immatikum", penguasa terbaik kalian adalah alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Adalah mereka yang tuhibbunahum, yang kalian cintai mereka dan mereka mencintai kalian. Wa yusalluna 'alaikum wa tusalluna 'alaihim. Mereka adalah yang mendoakan kebaikan untuk kalian dan kalian mendoakan kebaikan untuk mereka. Sementara syiraru a'immatikum, kata Rasulullah, seburuk-buruk penguasa kalian, pemimpin kalian, adalah yang tubghidunahum, ini yang kalian benci, wa yubghidunakum, dan mereka membenci kalian. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Kalian melaknat mereka, mereka juga melaknat kalian. Subhanallah. Ini seburuk-buruk penguasa. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah pada waktu itu. Lalu ada sebagian sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala nunabiduhum bisayf?" Apa kita tidak melawan mereka dengan pedang? Kita lawan saja dengan pedang. Nah, ini. Afala nunabiduhum bisayf? Apa kita tidak melawan saja mereka dengan pedang? Faqala, maka Rasulullah menjawab, "La." Nah, ini jangan. Tidak. Ma aqamu fikumus shalah. Selama mereka itu menegakkan salat di antara kalian. Nah, ini.
Wa idza ra'aitum min wulatikum syai'an takrahunahu. Kalau seandainya ada, seandainya kalian melihat mereka, penguasa ini, penguasa kalian, sesuatu yang kalian benci dari penguasa kalian itu, fakrahu amalahu. Ini kaidah yang diberikan Rasulullah. Bagaimana? Ini artinya kalau seandainya kita melihat, kalian melihat sesuatu yang kalian benci dari penguasa kalian, artinya seperti penguasa itu melakukan kemaksiatan, dosa besar, kemungkaran, atau memerintahkan yang mungkar. Ini memerintahkan yang mungkar. Maka bencilah perbuatannya. Wala tanzi'u yadan min ta'ah. Tetapi jangan sampai kalian tanzi'u yadan min ta'ah. Jangan sampai kalian mencabut ketaatan. Nah ini. Jangan sampai mencabut tangan kalian dari ketaatan kepadanya. Ini maksudnya tidak memberontak. Nah ini. Jangan taati, bencilah perbuatannya, tetapi jangan memberontak. Nah ini. Kaidah yang sangat jelas di sini. Subhanallah. Yaitu apa? Selama masih menegakkan salat. Ini selama masih menegakkan salat. Ini kaidah yang paling penting dalam pembahasan kita kali ini. Nah, kenapa Nabi melarang umatnya untuk memberontak terhadap penguasa yang zalim? Karena perbuatan ini mendatangkan mafsadah yang sangat besar. Mendatangkan madarat yang sangat nyata. Ini yang bisa dipastikan madaratnya. Ini akibat dari perbuatan ini. Di antaranya adalah tertumpahnya darah. Banyak korban yang pasti akan terjadi ketika penguasa diberontak. Pasti akan terjadi yang namanya pertumpahan darah. Ini berbagai kerusakan. Ini kerusakan harta yang hancur, fasilitas kendaraan, apalagi di zaman sekarang ini, subhanallah, yang dengan mudah ini menghancurkan sesuatu, ini subhanallah. Dan di antara contoh konkretnya seperti yang terjadi di beberapa tempat, di beberapa negeri di dunia ini, yang mana rakyatnya memberontak, bahkan mungkin demonstrasi, dan kemudian sampai terjadi pengerusakan, hingga terjadi pemberontakan, maka tidaklah mendatangkan kebaikan setelahnya. Yang terjadi setelahnya adalah lebih buruk keadaannya daripada seandainya mereka sabar dengan kezaliman penguasa. Nah, seandainya mereka sabar terhadap kezaliman penguasa, maka tidaklah terjadi perkara yang lebih parah keadaannya daripada sebelum mereka melakukan perbuatan itu. Nah, ini hilanglah berbagai kebaikan. Bahkan agama ini, pelaksanaan agama sholat jamaah, ini masjid yang hancur, ini bangunan, rumah-rumah, pendidikan yang porak-poranda. Ini bukan hanya bangunan saja, tetapi banyak disaksikan. Pendidikan yang rusak di berbagai negeri kaum muslimin. Ini bahkan di antara mereka ada yang tidak mengenal Allah Azza wa Jalla. Tidak mengenal Allah, tidak mengenal agama ini. Karena apa? Karena perbuatan atau keadaan yang muncul akibat dari pemberontakan. Keimanan yang tidak bisa ditanamkan kepada anak-anak kecil. Dan keamanan yang sudah tidak ditemukan. Nah, ini di dalam keadaan yang seperti ini. Sehingga kaum muslimin tidak bisa tenang dalam ibadah mereka. Bahkan banyak hancur masjid-masjid. Jangankan
salat berjamaah, maka salat sendiri pun saja ini sulit untuk dijalankan. Demikianlah kaum muslimin dalam kondisi yang ditimbulkan akibat pemberontakan. Luar biasa. Nah, ini. Mereka tidak akan merasakan keamanan. Tidak merasa aman harga diri mereka, harta mereka, kekacauan merata di seluruh penjuru negeri. Nah, ini subhanallah. Ini yang terjadi secara nyata. Nah, ini secara nyata dalam berbagai masa yang ada, yang telah terjadi di zaman dari mulai para salaf sejak terjadinya keonaran atau pemberontakan hingga saat ini. Dan ini akan terjadi terus karena Allah yang Maha Tahu apa yang bakal terjadi. Maka ini adalah perkara yang sangat penting. Para sahabat pada masanya, pada masa di mana mereka masih banyak, mereka adalah orang-orang yang paling getol di dalam menjalankan perintah Nabi ini. Dan paling jauh dari sebab-sebab kerusakan yang besar ini bagi manusia. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika orang-orang kaum muslimin mengeluhkan penguasa mereka waktu itu yang menjadi amir di tempat di mana Ibnu Mas'ud tinggal adalah Al-Walid bin Uqbah. Ketika itu mereka melaporkan tentang perbuatan Walid bin Uqbah ini kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, isbiru, bersabarlah kalian. Fa inna jawra imamin 50 aman. Karena sesungguhnya jawra imamin 50 aman. Kezaliman penguasa yang terjadi selama 50 tahun terus-menerus dalam kezaliman penguasa, khairun min harajin syahrun. Min haraji syahrin. Itu lebih mending, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada sebulan tetapi penuh kekacauan, penuh pembunuhan. Ini penguasa yang murka karena penentangan rakyatnya. Ini yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani di dalam Mu'jamnya, dan disebutkan bahwa hadis ini atau riwayat ini dari Ibnu Mas'ud mauquf ini adalah hadis yang hasan, la ba'sa bihi. Masya Allah. Ini salah satu contoh. Ibnu Mas'ud adalah salah seorang di antara ulama. Nah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga mengatakan demikian yang hampir sama. Ketika itu Anas bin Malik dikeluhkan kepada beliau apa yang dilakukan oleh penguasa ini waktu itu. Anas bin Malik hidup di Irak. Beliau tinggal di Irak, di mana penguasanya waktu itu adalah Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Penguasa yang banyak membunuh, sampai-sampai disebutkan korban dari kekejaman, kezaliman Hajjaj bin Yusuf ini yang dibunuh saja, yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf di masa pemerintahannya, ini hanya yang dibunuh, belum korban yang lainnya atau kezaliman yang lain selain korban yang mati dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf terang-terangan. Ini dibunuh terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi. Hajjaj bin Yusuf mengatakan, Hajjaj bin Yusuf mereka dinukil bahwa Hajjaj bin Yusuf ini telah membunuh selama masa pemerintahannya diperkirakan sekitar 120.000 ini yang dibunuh terang-terangan oleh Hajjaj bin Yusuf. Bayangkan. Dan itu jumlah yang sangat luar biasa banyaknya.
pada masa itu. Nah, ini pada masa Hajjaj bin Yusuf. Subhanallah. Sehingga jumlah kaum muslimin di masa itu tidaklah sebanyak seperti sekarang ini. Itu pun yang dibunuh sudah mencapai 120.000. Jumlah yang sangat luar biasa besar. Anas bin Malik ketika itu mendapat keluhan. Tapi apa yang dijawab oleh beliau? Beliau mengatakan, isbiru fa innahu la ya'ti 'alaikum zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Bersabarlah, kata Anas bin Malik. Karena sungguhnya tidak akan datang suatu zaman kecuali kepada kalian kecuali yang setelahnya itu lebih buruk lagi. Artinya yang datang ini setelahnya itu adalah jauh lebih buruk keadaannya hingga kalian bertemu dengan Rabb kalian, bertemu sehingga kalian mati. Aku dengar ini dari Nabi kalian. Nah, ini apa yang dikatakan oleh Anas ini? Dikatakan, aku dengar hal ini dari Nabi kalian. Ini bukan hanya perkataanku, artinya perkataan Anas bin Malik saja. Tetapi ini adalah perkara yang memang diwasiatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diwasiatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini. Nah, karena itu ini hendaknya penting untuk diperhatikan. Penting untuk diperhatikan dalam masalah ini. Nah, beliau Imam Al-Muzani mengatakan, dan taubat kepada Allah. Ini di antara wasiatnya. Setelah disebutkan tentang larangan untuk memberontak, beliau Imam Al-Muzani mengatakan, dan bertobat kepada Allah agar Allah melunakkan hati mereka terhadap rakyatnya. Ini salah satu di antara jalan keluar, jalan keselamatan dalam kondisi seperti ini. Dalam kondisi di mana kezaliman penguasa yang seperti ini, yang dilakukan oleh yang seharusnya dilakukan oleh seorang Muslim adalah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini bertobat kenapa? Ini agar mereka introspeksi bahwa sesungguhnya penguasa dengan kezaliman mereka, sesungguhnya sebab kezaliman penguasa itu adalah perbuatan dosa rakyat. Itu adalah akibat. Penguasa yang zalim itu sebenarnya adalah merupakan akibat dari perbuatan dosa. Sebabnya perbuatan dosa rakyatnya. Ini karena banyaknya perbuatan dosa yang dilakukan oleh rakyatnya, maka muncullah atau timbullah kezaliman penguasa ini. Dan inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Demikianlah kami akan mengangkat penguasa terhadap orang-orang penguasa yang zalim, ini terhadap orang-orang yang zalim disebabkan karena perbuatan mereka, perbuatan rakyat. Ini sudah disebutkan oleh Allah bahwa Allah akan mengangkat penguasa karena Allah yang maha kuasa untuk menjadikan penguasa ini menjadi penguasa dan kemudian menggantikan dengan yang lain. Allah yang menghendakinya. Dan Allah yang maha kuasa untuk membinasakan penguasa kapanpun. Nah, ini siapapun dia, sekuat apapun kekuasaannya, jika Allah menghendaki, Allah akan ganti penguasa itu. Demikian juga sebaliknya, penguasa yang baik, Allah bisa jadi ganti dengan penguasa yang buruk. Penguasa yang buruk. Penguasa yang baik diganti dengan yang lebih buruk. Kenapa? Bima kanu yaksibun. Karena perbuatan mereka. Karena itulah hendaknya para kaum muslimin, para hamba ini Allah Subhanahu wa taala hendaknya mereka bertobat. Ini yang pertama yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika
melihat mereka mengalami penguasa yang zalim. Hendaknya mereka kembali mengintrospeksi diri mereka, bertaubat atas perbuatan mereka, dosa-dosa, memperbaiki diri mereka, memperbaiki keluarga, memperbaiki orang-orang yang ada di sekitarnya dengan dakwah, agar supaya kebaikan itu merata, agar supaya kebaikan itu menjadi merata kepada umat ini. Maka apabila ini dilakukan, Allah akan menjadikan mereka itu penguasa, menjadikan hati mereka itu lunak, dan meninggalkan kezaliman. Meninggalkan kezaliman. Dengan apa? Dengan taubat. Sehingga Allah akan memperbaiki penguasa. Nah, ini Allah yang akan memperbaiki. Allah yang maha kuasa untuk memperbaiki penguasa. Tugas rakyat ini bukan memberontak, bukan menentang, bukan kemudian memusuhi dan memerangi penguasa. Nah, ini tetapi tugas mereka bertobat dari perbuatan maksiat. Ini beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla dan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Sabar dengan kezaliman penguasa. Allah yang akan mengganti penguasa itu. Kalau seandainya memang tidak bisa hatinya dilunakkan. Apabila tidak bisa dilunakkan hati mereka, Allah yang maha kuasa untuk menggantikan penguasa itu. Nah, ini. Tetapi yang paling baik adalah ketika Allah memperbaiki penguasa. Nah, ini. Menggantikan mereka yang lebih baik, lebih soleh. Kezaliman penguasa ini, Allah maha kuasa dan Allah yang paling tahu, yang maha tahu apakah penguasa itu diperbaiki ataukah diganti. Itu urusannya semuanya ada di tangan Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kata Allah, Qulillahumma malikal mulk. Katakanlah wahai Muhammad, Allahumma ya Allah, malikal mulki. Ini penguasa, para penguasa, raja di raja. Ya Allah, engkaulah malikal mulk. Ini penguasanya, para penguasa. Engkaulah yang memberikan kekuasaan kepada siapapun yang engkau kehendaki dan mencabut kekuasaan dari siapapun yang engkau kehendaki. Engkaulah yang mengangkat siapapun yang engkau kehendaki. Engkaulah yang menurunkan siapapun yang engkau kehendaki. Di tanganmu segala kebaikan. Sungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ini firman Allah. Allah yang maha kuasa untuk menurunkan penguasa. Bukan kita. Bukan kita yang mampu untuk menurunkan penguasa. Tapi Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah firman Allah yang jelas. Ini. Berapa banyak penguasa yang demikian zalimnya, diberontak, banyak yang berusaha membunuhnya, tapi tidak berhasil. Ini. Mungkin ada di antara pendengar yang mendengar seorang penguasa. Ini Fidel Castro sudah bisa dikatakan ratusan percobaan pembunuhan. Ratusan kali. Ini yang dibenci oleh rakyatnya. Tetapi usaha pembunuhan tidak pernah berhasil. Bahkan sampai akhirnya Fidel Castro sendiri yang kemudian mundur. Ini yang luar biasa. Ini tidak pernah berhasil pemberontakan yang dilakukan. Kudeta, usaha pembunuhan. Tidak pernah berhasil. Kenapa Allah tidak menghendaki? Ini dan sejarah. Ini sejarah adalah merupakan pelajaran besar bagi orang yang mau tadabbur, bagi orang yang mau merenungkan. Banyak ini manusia, kaum muslimin, mereka menyelisihi perintah Nabi, keluar dari ketaatan penguasa, ini dan tidak
jalankan apa yang sudah disyariatkan dalam perkara ini, maka yang terjadi buahnya adalah kerusakan besar. Kerusakan bagi para hamba Allah Subhanahu wa taala. Para hamba Allah dan negeri yang rusak akibat dari perbuatan yang menyelisih syariat ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau mengatakan bisa jadi ini hampir saja tidak pernah ditemui kejadian satu kelompok yang keluar dari ketaatan terhadap penguasa kecuali akibat dari perbuatan mereka. Ini kerusakan yang timbul akibat perbuatan mereka itu lebih besar daripada kerusakan yang ingin mereka hilangkan. Kerusakan yang ingin mereka hilangkan yaitu kezaliman penguasa. Tetapi akibat dari perbuatan mereka, cara yang salah yaitu memberontak, itu justru menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada kezaliman penguasa itu sendiri. Ini yang disebutkan dalam sejarah. Ini sepanjang sejarah ini yang terjadi. Ini karena itu Syekhul Islam rahimahullah mengatakan, karena itu di antara perkara yang sudah menjadi ketetapan Ahlus Sunnah, disepakati oleh Ahlus Sunnah, adalah meninggalkan peperangan dalam masa fitnah. Ini tidak menentang penguasa dalam perkara. Dan ini disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Ini. Dan mereka, para ulama, menyebutkan dalam akidah mereka. Mereka memerintahkan untuk bersabar. Ini para sahabat Rasulullah, para salaf. Ini, memerintahkan agar sabar dalam masa kezaliman penguasa. Tidak memerangi mereka. Ibnu Abil Izz al-Hanafi dalam kitab beliau Syarh Aqidah Tahawiyah, beliau mengatakan, dan ini adalah sebagai penutup kajian kita, beliau mengatakan, adapun taat kepada penguasa meskipun mereka itu berbuat kezaliman dan kelaliman, ini karena akibat dari perbuatan pemberontakan ini, pemberontakan terhadap ketaatan, pemberontakan terhadap penguasa, tidak taat kepada mereka, ini menimbulkan mafsadah yang berlipat kali dari apa yang ingin dihilangkan dari kezaliman mereka. Bahkan justru di dalam kesabaran terhadap perbuatan kezaliman mereka, justru ini bisa menghapus dosa, bisa menghapus kesalahan, dan bahkan melipat gandakan ganjaran pahala. Karena sungguhnya Allah Azza wa Jalla tidaklah mengangkat mereka, tidaklah Allah menjadikan mereka penguasa terhadap kita kecuali karena keburukan amal kita, kata Ibnu Abil Izz al-Hanafi. Wal jazaa'u min jinsil amal, dan balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Nah, ini karena itulah wajib bagi kita untuk bersungguh-sungguh dalam beristighfar, bertaubat, memperbaiki amal kita. Nah, ini apabila Allah menghendaki, apabila rakyat itu menghendaki, mereka ingin keluar ini selamat, bebas dari kezaliman penguasa yang zalim, hendaknya mereka meninggalkan kezaliman. Subhanallah. Ini perkataan Ibnu Abil Izz al-Hanafi rahimahullah ta'ala, salah satu ulama mazhab Hanafi. Beliau menyebutkan dalam syarah akidah wasiti, syarah akidah Tahawiyah ini sedemikian gamblangnya. Dan inilah akidah para ulama, akidah para salaf, para sahabat Rasulullah SAW yang diajarkan Rasulullah kepada mereka. Maka ini mungkin yang bisa kita bahas dalam kesempatan ini. Mungkin apabila ada waktu untuk tanya jawab, kita silakan. Insyaallah, saya akan bacakan untuk pertanyaan teman-teman. Ini saya teringat ini Saduna, dulu itu ada
beberapa mahasiswa yang dari Libya, Ustaz. Datang ke Malang gitu ya, mereka sering ketemu di Masjid Qaulun Salim gitu ya. Sehingga suatu ketika ada yang bertanya kepada mereka, kenapa Anda cerita tentang bagaimana kondisi Libya dulu sebelum ada pemberontakan ya. Mereka bercerita bahwa di sana itu bahkan mayoritas hafal Quran, kondisinya aman begitu. Terus kemudian ada tanya lagi, kenapa kok Anda sampai kuliah di sini? Dan yang mengejutkan kami saat memang mereka sampai menasihati kita. Antum di sini kondisi aman, jangan sampai seperti kita. Kita dulu di sana itu aman, kemudian kita memberontak, gitu ya. Kemudian suasananya nggak seperti dulu lagi. Jadi benar-benar mereka wanti-wanti kita ya untuk tidak memberontak. Ini mengingatkan kita tentang pembahasan antum, ya, Masya Allah. Dan Abah sekalian, silakan kalau ada yang bertanya, monggo disampaikan lewat chatting, insya Allah akan saya bacakan. Ini ada pertanyaan, Ustaz. Apakah dibenarkan untuk mengkritik penguasa karena sistem negara ini adalah demokrasi? Mungkin yang dimaksud ini mengkritik terang-terangan begitu, Ustaz. Ya. Tentang masalah ini juga salah satu di antara perkara yang sudah diajarkan Rasulullah SAW. Tata cara menasihati penguasa. Bukan dengan mengkritik secara terang-terangan di muka umum. Mengkritik penguasa itu boleh dilakukan, tetapi bukan dengan cara yang terbuka di hadapan umum. Tetapi yang diajarkan Rasulullah SAW adalah di hadapan penguasa. Mengkritik penguasa langsung kepada penguasa. Bukan mengkritik penguasa di depan rakyat. Penguasanya pun malah justru yang terakhir dengar. Nah, ini. Bukan juga di hadapan penguasa, di depan umum. Tetapi yang diajarkan Rasulullah adalah menasihati mereka di hadapan penguasa secara tertutup. Bahkan 4 mata kalau istilah kita. Ini yang diajarkan Rasulullah SAW. Nah ini. Dan ini yang sudah disebutkan dalam hadis. Nah, dalam sebagian lafadznya Rasulullah SAW menyebutkan man kana indahu nasihatun lidi sultan. Barang siapa di antara kalian yang ingin menasihati penguasa, fala yubdihi alaniyatan. Janganlah dia itu menampakkan terang-terangan. Artinya melakukannya terang-terangan di hadapan umat. Walakin tetapi khudh biyadihi wal yakhlu bihi. Khudh biyadihi. Ambil tangannya wal yakhlu bihi. Dan bersendirian. Nah, ini artinya tidak di hadapan umum. Wal yakhlu bihi. Nah, ini. Kalau diterima, alhamdulillah. Wa illa jika tidak diterima, faqad addalladzi alaihi walladzi lahu. Maka dia sudah melaksanakan kewajibannya dan sekaligus dia telah mengambil haknya. Ini tuntunan yang luar biasa dari Rasulullah SAW. Jadi kritik terhadap penguasa itu bukan dilarang, bukan sesuatu yang haram. Tetapi caranya sudah diajarkan Rasulullah. Nah ini, barang siapa di antara kalian yang pengen memberi nasihat kepada penguasa, jangan terang-terangan. Ini sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Banyak orang kemudian berdalih dengan sebagian perbuatan yang dinukil dari sebagian sahabat. Nah ini, yang mengingkari terang-terangan. Sebenarnya banyak yang disebutkan tersebut ini disalahfahami. Disalahfahami. Ini seakan-akan pengingkaran itu secara terang-terangan ini adalah perkara yang tidak masalah. Jadi mempertentangkan perkara perintah Rasulullah dengan
kejadian yang disebut dengan waqiatul ain, dan itu pun masih mempunyai ihtimal, masih mempunyai kemungkinan-kemungkinan. Nah, ini bisa jadi sahabat yang melakukannya tidak mendengar sabda Rasulullah ini, sehingga tidak bisa dijadikan dalil untuk dipertentangkan dengan hadis Rasulullah SAW seandainya memang kejadiannya seperti yang difahami ini oleh yang salah faham. Dan bisa jadi sebenarnya tidak terbuka. Meskipun mungkin pada saat itu ada di hadapan orang banyak. Tetapi tidaklah kemungkinan yang satu, yaitu pengingkaran dan dikeraskan suaranya. Nah, inilah yang banyak disalahfahami oleh mereka yang melakukan demonstrasi, orasi, dan yang lain sebagainya. Banyak di antara mereka ini yang mencari-cari dalil. Ini padahal tuntunan Rasulullah sudah sangat jelas, sangat gamblang. Makanya ini adalah perbuatan yang sudah dilarang oleh Rasulullah SAW. Kritik secara terbuka, terang-terangan. Ini yang perlu untuk ditegaskan dan banyak perlu disampaikan, karena banyak kaum muslimin yang salah paham terhadap hadis-hadis Rasulullah SAW atau asar-asar yang ada yang seakan-akan bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW. Jadi ini mungkin yang bisa disampaikan. Ya. Ada pertanyaan lagi, Ustaz. Mungkin yang menjadi keraguan atau syubhat itu adalah di antara teman-teman itu menganggap, loh ini demokrasi ini kan perintah pemerintah juga gitu. Jadi pemerintah memerintahkan kita untuk ikuti demokrasi, sedangkan demokrasi itu mengizinkan. Nah, demikian seperti bagaimana, Ustaz? Ya. Apakah seluruh perintah penguasa kita harus taati? Ini yang harus ditanyakan. Jadi, penguasa seandainya memerintahkan atau membolehkan pelacuran, membolehkan riba, dan yang lain sebagainya, maka ini adalah perkara yang dibolehkan oleh penguasa. Riba juga boleh, zina juga boleh saja, asal suka sama suka di negeri demokrasi, dan itu diizinkan oleh demokrasi. Ini boleh seorang dia berganti agama, murtad dari Islam. Apakah kemudian kebolehan penguasa kita ambil? Ini yang harus ditimbang secara syar'i. Ini yang kita ambil adalah yang sesuai dengan syariat. Perintah dan kebolehan penguasa itu ditimbang, kebolehan itu adalah dengan syariat. Apakah ini dibolehkan secara syar'i? Ini demonstrasi dibolehkan secara demokrasi, dibolehkan demonstrasi. Tapi secara syar'i tidak dibolehkan. Bukan kemudian kita mengambil, yang penting kan kita taat kepada penguasa. Tadi kaidahnya bahwa ketaatan kepada penguasa fil ma'ruf, dalam perkara yang ma'ruf. Jadi meskipun demonstrasi diizinkan dalam negara demokrasi, tetapi ketika demonstrasi itu secara syar'i adalah terlarang, maka kita mengikuti aturan syar'i, bukan aturan demokrasi. Nah, inilah yang harus kita pahami. Dan demokrasi itu pun juga bermacam-macam penafsiran. Dan itu bukanlah dari Islam. Dan Islam bukanlah demokrasi, dan demokrasi bukan dari Islam. Jadi banyak yang salah paham. Islam itu demokratis. Ini yang salah.
Islam itu bukan demokratis. Islam itu adalah Allah kratis. Allah kerasi. Jadi berbeda dengan makna demokrasi itu sendiri. Pembahasan tentang demokrasi dengan demonstrasinya dan berbagai kebolehan-kebolehan dalam dunia demokrasi, kalau kita timbang secara syar'i, ini banyak sebenarnya yang tidak syar'i. Tidak syar'i. Artinya bertentangan dengan syariat. Seperti apa? Seperti suara terbanyak. Diambil suara terbanyak. Ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang syar'i. Nah, ini yang banyak disalahfahami, bahwa karena dibolehkan berarti boleh. Ini kaidah yang salah. Yang penting dibolehkan penguasa. Yang pertama kali ditimbang adalah apakah boleh secara syar'i. Meskipun boleh secara demokrasi, tapi secara syar'i apakah dibolehkan? Tidak. Maka yang harus pertama kali dilihat itu apakah syar'i atau tidak, bukan boleh atau tidak secara demokrasi. Ya, pemberontakan pun seandainya dalam kondisi misalnya ada pemberontakan, maka bisa jadi seandainya ada satu hukum, satu negara dibolehkan demonstrasi dan juga kelanjutannya yaitu kudeta. Nah, ini kudeta militer misalnya dan yang lain sebagainya atau apalah namanya. Dibolehkan dalam dunia kenegaraan suatu tempat. Akan tetapi secara syar'i tidak dibolehkan. Nah, ini maka haram hukumnya. Ini memberontak ini. Ya. Mungkin jelas? Nah, Assalamualaikum. Ini lagi mungkin ada pertanyaan. Kadang-kadang ini saat ya kita mungkin menghadapi masa-masa sulit terkait pemerintahan, kemudian kita kadang-kadang ngobrol dengan teman kita itu terkait pemerintahan. Nah, seperti yang tadi disampaikan beberapa sahabat-sahabatnya Anas bin Malik, Ibnu Mas'ud itu juga sempat membincangkan, artinya mengeluhkan keadaan pemerintahnya, kemudian dinasihati sabar. Nah, apakah dengan mengeluhkan itu kita sudah termasuk dalam tahapan khuruj minas sultan atau bagaimana batasannya, Sir? Ya, sebenarnya mengeluh, kemudian ada penguasa yang seperti pada masa Anas bin Malik, itu adalah sesuatu hal yang wajar, tetapi ada yang lebih baik daripada mengeluh dan membincangkan, menggibah penguasa dan sebagainya. Yang lebih baik adalah bersabar, ini bertaubat, sebagaimana yang dinukil juga dari para sahabat, para salaf, Ibnu Sirin dan yang lainnya, Hasan al-Basri, yang banyak mewasiatkan, menasihatkan ketika mendapati orang membicarakan. Jadi sebenarnya asar-asar dalam masalah ini sangat banyak sekali. Di antaranya ketika Hasan al-Basri dan juga yang lainnya, kalau seandainya dinukilkan banyak sekali asar dari para salaf, seandainya dinukil di antaranya disebutkan ketika Hasan al-Basri mendapati orang berkumpul membicarakan atau menggibah penguasa, maka Hasan al-Basri melarang ataukah mengatakan jangan lakukan. Ini artinya jangan lakukan pemberontakan dan yang lain sebagainya, atau termasuk ghibah. Ini karena sesungguhnya dari kalian, artinya kezaliman itu adalah berasal dari kalian. Ini maka satu kaidah yang diberikan nasihat, bertobatlah, beristighfarlah, kalian akan diberikan solusi oleh Allah Azza wa Jalla. Ini banyak bertobat, bukan banyak membicarakan penguasa, tetapi banyak justru bertobat.
banyak beristighfar. Nah, ini. Adapun menyebutkan kezaliman dan sebagainya, pengingkaran secara umum, maksudnya pengingkaran secara umum, maksudnya misalnya perbuatan zina, misalkan ada pembukaan pelacuran atau dilegalkan, maka tidaklah mengapa membahas tentang pelacuran, membahas tentang kemaksiatan, pengingkaran terhadap kemaksiatan secara umum, bukan kemudian membahas secara khusus pemerintah ini, kabupaten ini, provinsi ini, Pak Camat ini, dan sebagainya melakukan perbuatan ini dan itu. Ini yang akan akan menimbulkan kegaduhan. Inilah yang dikhawatirkan. Apabila pembicaraannya itu secara umum dalam artian tidak membahas person ini dan seterusnya, ini tidak menjadi masalah. Ketika membicarakan tentang perbuatan maksiat, maka sampaikan secara umum. Tidak disampaikan secara khusus penguasa ini dan itu. Itu yang dilakukan oleh para ulama. Ini. Jadi ini yang perlu didudukkan. Jadi tidak membahas person, tetapi membahas perbuatan. Ini yang dilakukan oleh para ulama. Misalnya minum khamar, penguasa minum khamar, atau membuat aturan yang membolehkan. Maka para ulama di masa itu mereka tidak membicarakan penguasa yang minum khamar atau yang mengizinkan khamar, tapi membahas tentang keharaman khamar. Banyak membahas tentang haramnya khamar, haramnya perbuatan zina dan yang lain sebagainya. Seandainya misalkan ada perbuatan homoseksual dilegalkan, maka yang dibahas adalah perbuatannya. Ini bukan kemudian menyebutkan penguasa ini melakukan ini dan seterusnya. Nah inilah yang perlu untuk didudukkan sehingga bersabar terhadap penguasa, kezaliman mereka. Ini adalah lebih baik daripada membicarakan penguasa, membicarakan tentang kezaliman mereka, tidak ada solusi ataukah tidak ada sesuatu yang bermanfaat ketika dibicarakan itu. Ini mungkin demikian. Assalamualaikum ilaikum. Ini Ustaz, apakah kaidah ini sering sekali kita ketika dalam suatu lembaga atau mungkin yayasan atau kantor gitu, memahami bahwa ini bisa kaidah-kaidah dalam ini itu bisa ditempatkan di yayasan atau di kantor. Apakah itu bisa seperti itu atau bagaimana, Ustaz? Ya, tidak bisa tidak bisa dikiaskan secara langsung kepada organisasi, karena pembahasan Rasulullah ini atau permasalahan ini secara khusus berkaitan dengan masalah kekuasaan. Dalam artian ketaatan itu harus demikian ini dalam perkara yang berkaitan dengan penguasa. Ini bukan dalam masalah misalkan yayasan dan organisasi yang ada. Tidak bisa dikiaskan. Karena khawatirnya bisa jadi seperti halnya mereka yang mengkiaskan pemimpin jamaah itu dengan penguasa harus taat. Ini yang menjadi benih-benih firqah atau firqah, kelompok ahzab dan berbagai kelompok yang membalikkan permasalahan. Seperti tarekat sufiyah yang mewajibkan taat kepada pemimpinnya dengan mengambil dalil-dalil ketaatan kepada penguasa. Ini yang berbahaya. Sehingga dalil-dalil ketaatan kepada penguasa diterapkan di dalam organisasi. Ini di dalam organisasi. Sehingga seakan-akan apapun yang diperintahkan oleh pemimpin organisasi ini harus ditaati, tidak boleh memberontak dan yang lain sebagainya. Jadi seperti itu. Sehingga
kalau seandainya misalkan organisasi memerintahkan sesuatu yang menyelisih syariat, maka kita tinggalkan organisasi itu. Nah, ini bukan sabar. Nah, ini yang kita harus sabar dengan apa? Organisasi ini yang memerintahkan maksiat dan yang lain sebagainya. Nah, itu. Jadi kalau ada organisasi memerintahkan ini dan sebagainya, bukan kemudian harus kita sabar saja, tetapi keluar dari organisasi yang memerintahkan perbuatan maksiat tersebut. Nah, ini. Maka tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam maksiat kepada Khaliq. Nah, ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi khuruj dari organisasi yang memerintahkan kemaksiatan ini justru silahkan. Khuruj ini maksudnya keluar saja. Seperti halnya apa? Organisasi yang memerintahkan wajib taat, bahkan ada sebagian jamaah yang bahkan ketika pemimpinnya memerintahkan untuk menceraikan istrinya, wajib untuk bercerai, seperti halnya mayit di hadapan yang memandikannya. Nah, ini. Jadi menerapkan hadis-hadis yang berkaitan dengan penguasa ini kepada jamaahnya dan lebih ekstrim. Nah, ini jadi apa? Yang perlu difahami. Jadi tidak boleh kita kiaskan secara 100% ini dalam organisasi. Baik, demikian. Assalamualaikum. Ini yang terakhir Ustaz, tentang, saya pernah mendengar tentang pembahasan Khawarij Qaidun. Ya. Itu dulu pernah saya dengar. Mungkin jenengan bisa mengulas sedikit agar kita bisa mewaspadai tentang pemikiran seperti ini. Ya. Tentang masalah Khawarij yang dikenal dengan Khawarij Qa'adiyah, yang disebut dengan Khawarij Qa'adiyah atau Qaidun. Nah, Khawarij yang disebut dengan Qa'adiyah ini salah satu bentuk Khawarij yang disebutkan oleh sebagian ulama termasuk min akhbasi anwa'il Khawarij. Salah satu bentuk Khawarij yang paling berbahaya, yang paling buruk. Ini subhanallah. Apa sebabnya Khawarij Qa'adiyah ini disebut dengan Khawarij yang paling buruk, min akhbasi anwa'il Khawarij? Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dan juga ulama yang lainnya. Nah, Khawarij Qa'adiyah adalah kelompok Khawarij yang lebih penekanan dalam akidah mereka. Akidahnya kaum Khawarij. Mereka adalah kelompok yang tidak memberontak secara langsung penguasa dengan perbuatan. Akan tetapi, kelompok ini mengajarkan pemahaman Khawarij dalam kajian-kajian. Bentuknya bukan melalui pemberontakan dengan senjata, tetapi dalam bentuk ucapan. Nah, ini bagaimana bentuknya? Dalam kajian-kajian. Dalam kajian-kajian itu dibicarakan penguasa ini dan sebagainya melakukan perbuatan demikian, celaan terhadap penguasa. Ini sehingga disebutkan dalam definisi atau apa yang dimaksud Khawarij Qa'adiyah, mereka itu la yubashirunal khuruj, tidak langsung memberontak dengan senjata, dengan kudeta. Nah, ini. Akan tetapi yuzayyinunal khuruj, mereka menjadikan bagus, menganggap bagus perbuatan khuruj. Jadi ini lebih kepada penanaman dan ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena madharatnya lebih besar. Ini
karena bentuknya adalah kajian, maka ini bakal banyak yang memahami atau banyak yang kemudian mengikuti. Berbeda dengan kelompok yang langsung memberontak. Biasanya kelompok yang memberontak itu jumlah mereka sedikit. Ya, ini tertutup. Mereka tidak menyebarkan pemahaman mereka kecuali kepada orang-orang terbatas. Tetapi kalau Khawarij Qa'adiyah, ini madrasahnya besar. Kenapa? Karena dalam kajian-kajian. Disebarkan melalui kajian-kajian. Ini sehingga menanamkan keyakinan Khawarij itu ke dalam hati manusia. Nah, ini dalam keyakinan. Dan bisa jadi mereka akan mengajarkan kepada anak-anak mereka sejak kecil. Penanaman akidah ini sejak kecil. Ini yang lebih berbahaya. Nah, ini karena akan menumbuhkan generasi yang tumbuh dalam keadaan pemahaman mereka itu sudah Khawarij. Nah, ini yaitu apa? Pemberontakan kepada penguasa, demonstrasi. Nah, ini yang salah satu di antara bentuk yang mengherankan saat ini munculnya kelompok-kelompok bahkan yang mengajarkan demonstrasi sejak mereka itu di usia TK. Nah, ini. Jadi ini fenomena yang terjadi di Indonesia, nggak tahu di luar negeri. Nah, ini sampai mereka ini salah satu kelompok harokah, bahkan bukan hanya satu kelompok, dari beberapa kelompok atau banyak kelompok harokin yang ternyata mereka menanamkan demonstrasi, mengajarkan demonstrasi itu sampai di usia TK. Jadi di antara yang diajarkan di usia TK itu mereka keluar membawa yel-yel begitu ya, seperti demonstrasi yang biasa dilakukan mahasiswa, itu diajarkan sejak mereka TK. Nah, ini yang luar biasa. Pemikiran yang seperti ini salah satu bentuk munculnya kelompok-kelompok Khawarij Qa'adiyah. Nah, ini. Kenapa? Ini yang madaratnya lebih besar. Karena lebih umum dan lebih meluas. Yaitu menyebarkan dan menanamkan pemikiran Khawarij. Bahkan sejak usia dini. Ini yang berbahaya. Karena itu kenapa para ulama mengingatkan dengan keras dan bahkan banyak di antara mereka menyebutkan tokoh-tokoh sepanjang zaman yang muncul akibat dari adanya sebagian orang yang mempunyai pemikiran ini. Nah, itu pemikiran Khawarij Qa'adiyah. Baik, mungkin bisa difahami. Ya. Assalamualaikum, jazakumullah khairan sadana. Dan terakhir bisa memberikan kesimpulan, kemudian menutup acara yang insya Allah berkah. Tafadhol. Dari apa yang disampaikan oleh Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, kita bisa mengetahui salah satu di antara prinsip yang mendasar di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu ketaatan kepada penguasa dalam perkara yang ma'ruf, yang tidak menyelisih syariat. Dan ini salah satu di antara prinsip yang mendasar di dalam akidah Ahlussunnah. Dan di antara prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah juga adalah ketika terjadi kezaliman penguasa, maka itu sesungguhnya adalah berasal dari kezaliman rakyat. Sehingga solusinya adalah kembali kepada Allah dengan bertobat, beristighfar atas perbuatan dosa. Sehingga ini merupakan salah satu solusi dari kezaliman penguasa adalah kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan bertobat, beristighfar, memperbanyak amal dan memperbaiki amal. Inilah yang akan menyelesaikan, akan menghilangkan kezaliman, mengangkat sedikit demi sedikit, dan Allah akan memperbaiki penguasa. Dan seandainya Allah menghendaki untuk mengganti penguasa dengan yang lebih baik, maka semuanya ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Dan mungkin
apabila seseorang kaum muslimin mereka semuanya bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, maka bisa dipastikan Allah yang akan memperbaiki penguasa. Ini dan sangat mudah bagi Allah untuk memperbaiki penguasa ataukah menggantikan penguasa dengan yang lebih baik. Semuanya di tangan Allah Azza wa Jalla, bukan di tangan manusia. Ini justru dengan perbuatan yang menyelisih syariat, memberontak, membicarakan penguasa, menggibah, dan seterusnya, justru akan memperburuk keadaan. Penguasa yang datang selanjutnya tidak akan lebih baik, tapi justru akan lebih buruk. Ini pemberontakan dan segala macam muqaddimahnya tidak akan mendatangkan kebaikan, tapi justru akan mendatangkan keburukan yang lebih besar, mafsadah yang lebih besar daripada maslahat yang diinginkan. Semoga bermanfaat kajian kita kali ini, dan kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita kaum muslimin di negeri kita ini, diberikan keamanan dan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla diperbaiki penguasa negeri kita dengan yang lebih baik, atau Allah Subhanahu wa taala lah yang akan memberikan kebaikan, solusi apabila kita menjalankan agama ini sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa jazakumullah khairan.